Oke, jadi mungkin aku bahas satu soal dulu, terus mungkin habis itu Dida ya. Bentar ya, bentar. Oke, gua share screen dulu ya. Oh ya, BTW, gue lagi nggak bisa nutor pakai tablet, jadi gue bakal nutor pakai Word ya. Jadi kalau misalnya gue agak lambat, sorry ya. Jadi ini ada soal dari Ogata yang menurut gue cukup menarik. Jadi kasih sistem, sistemnya ini ada massa gitu ya, dengan tiga pegas. Lalu natural frekuensinya gimana? Tunggu, sorry. Dida, Dida, Dit, Dida mana? Dida. Gimana Ul? Lo lo bisa mulai satu soal dulu nggak? Gue sakit perut, cow, pengen berak. Sakit gue sumpah. Udah Lo ya udah dulu, ya udah. satu soal ya, satu soal dulu ya. Oke. Oke, tes tes. Suara gua kedengeran kah? Beneran Kak. Oke. Oke. Tar, 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 tar. Oke, whiteboard kali ya. Tar. Ntar, tunggu. Ini kenapa gua nggak bisa nge-share screen? Ya, gua ya. Naon sih? Ah, kayaknya terpaksa harus pakai Albert ngetik. Ah, Dit, gue baru balik, sorry. Kenapa lu? ini apa namanya? Si share screen gua nggak mau nampilin si notes-nya. Oh Jadi kayak alah. di home screen gitu. Ya udah. Gua dulu aja deh, berarti gue udah balik dari toilet.
Oke, oke. Oke, sorry ya guys atas ketidaknyamanannya. Tapi sekarang udah aman kok gue. Oke, nah ini jadi gue nemuin soal nih lumayan menarik. Oh ya BTW, gue di sini gue dan Dida memang sengaja mencari soal yang em, kayaknya belum ada pembahasannya, kalau gue nggak salah, kayak gitu. Jadi kita mencoba mencari soal yang bervariasi karena pembahasan udah banyak juga di kulkas, kayak gitu. Nah ini menarik. Jadi dikasih sistem apa ini sistemnya itu ada pegas, ada tiga ya, K1, K2, K3. Terus di sini ada massa M dengan koordinat X ya. Nah, perlu diperhatikan di gambar ini bagian atas sama bagian bawahnya dikasih arsiran, yang berarti dia itu adalah suatu eh, benda yang nggak bisa bergerak atau kayak lantai dan atap gitu. Jadi dia udah bukan yang bisa bergerak. Jadi koordinatnya di sini bisa kita anggap sebagai 0 dan 0 ya. Oke. Nah, terus ini tinggal kita kerjain. Jadi kita tulis dulu dari apa persamaan gayanya ya. Nah, kalau kalian udah nonton video tutorial, kalian harusnya udah tahu ya bahwa ini tuh bisa kita tulis sebagai M terus MX mana ya? Nah, ini MX double dot itu sama dengan, nah di sini kan ada tiga pegas. Terus tiga pegasnya koordinat ujungnya adalah 0, koordinat dianya sendiri adalah si X gitu. Jadinya ini gampang banget nih, tinggal kan berarti sebenarnya jadinya min, sorry, jadinya kan sebenarnya 0 min X buat K1 misalnya gitu ya. Nah, ini kita lakuin terus buat semua koordinat. Cuman karena ini repetitif, jadi langsung aja kita tulis. Jadi min misalnya K1, sorry, K1 X gitu. Min K2 X. Min K3 X. Kayak gitu. Dan yang menarik tuh adalah di soal ini tuh nggak dikasih tahu ada inputnya atau enggak. Tapi karena namanya fungsi transfer harus ada inputnya, maka kita tulis aja di sini ada gaya F. Jadi kita misalkan seolah-olah bahwa di sini tuh akan ada gaya F gitu. Kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bikin fungsi transfernya cukup gampang ya. Kita kan tahu bahwa mx kuadrat jadi m s kuadrat gitu ya, x ditambah ini ada ini kita rangkum aja ya. Jadi K1 ditambah K2 ditambah K3 gitu sama dengan F. Yang which is ini kan menjadi X terus ada M S kuadrat ditambah K1 ditambah K2 ditambah K3 gitu sama dengan F. Nah, ini kalau kita buat fungsi transfer kan jadi X per F ya. Karena output per input. Ini jadi 1 per M S kuadrat ditambah K underscore 1 tambah K underscore 2 ditambah K underscore 3. Oke, ini fungsi transfer kita. Nah, cara menentukan frekuensi natural itu gimana? Pertama, lihat dulu sistem ini. Sistem ini, dia adalah sistem yang memiliki ordernya 2. Karena dia di paling bawah ini, S-nya paling gede pangkat 2. Nah, fungsi transfer pangkat 2 itu secara umum strukturnya kayak gini. K dikali omega n kuadrat, sorry, K dikali omega n kuadrat per S kuadrat ditambah 2 simbol yang nggak jelas ini, gitu ya. Omega n ditambah omega n kuadrat. Nah, ini apa? Struktur umumnya. Nah, perhatikan di sini bahwa persamaan order 2 kita yang dari sistem itu ada komponen yang hilang. Yang paling utama, sorry ini sudah S-nya ya. Nah, yang hilang tuh bagian ini. Dia nggak ada S-nya. Kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena soal cuma minta frekuensi natural. Kenapa kita nggak apa-apa? Karena frekuensi natural itu ditentukan dari komponen bagian bawah fungsi transfernya yang nggak punya elemen S. Atau ya dia stand alone aja. Ini kan MS kuadrat. Berarti dia pasangannya sih yang ini. Ya. Terus ini kan nggak punya S. Berarti dia pasangannya sama yang ini. Nah, yang ini itu nggak ada. Dan aku bakal jelasin kenapa dia nggak ada. Nah, tapi sebelum kalian mengerjakan, mungkin kesalahan umum langsung aja kalian pakai misalnya kesalahan umumnya misalnya kalian langsung aja omega em, n gitu ya kuadrat, sorry, omega n kuadrat sama dengan K1 ditambah K2 tambah K3. Nah, mungkin kalian refleksnya akan langsung melakukan ini. Karena kenapa? Karena aku tadi udah bilang bahwa
komponen yang ini bersinambungan dengan komponen ini. Nah, ini suatu kesalahan teman-teman. Jangan kejebak. Jebakannya di mana? Jebakannya adalah persamaan ini hanya berlaku kalau S-nya itu nggak ada koefisien. Sedangkan S kalian masih punya M. Caranya gimana berarti? Fungsi transfernya harus diubah dulu menjadi biar nggak ada M. Nah, caranya gimana biar nggak ada M? Atas sama bawah sama-sama dibagi oleh M atau dikali 1/M. Jadi, ini yang atas menjadi 1/M. Nah, ini kan dibagi M. Jadi S kuadrat ditambah. Nah, ini jadi M juga. K1 ditambah K2 ditambah K3 per M. Kayak gini. Jadi caranya harus seperti ini. Ya, jangan kejebak lagi. Jadi caranya adalah seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan udah apple to apple nih comparison kita. Ini S kuadrat, ini S kuadrat. Barulah kita tentuin omega N kuadratnya. Gitu teman-teman. Jadi yang aku suka lihat ada orang banyak salah itu adalah mereka langsung aja mencocokologikan, menyamakan antara persamaan kita dengan persamaan umum, tapi lupa untuk membagi koefisien dari S kuadratnya menjadi satu. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita tahu bahwa omega N kuadratnya adalah persamaan yang ini, gitu ya, dibagi sama M. Nah, kalau kayak gitu, simpel aja berarti. Berarti tinggal omega N itu sama dengan em, akar dari semua ini. Ya, akar dari semua. Kok. Nah, kayak gini. Udah, simpel aja teman-teman. Nah, ini sedikit trivial dikit gitu ya. Ini kan udah jawabannya nih. Ini udah, tunggu. Ini udah jawaban. Nah, ini kan udah jawabannya. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran, kenapa bisa persamaan kita tuh tidak punya komponen S? Nah, jadi teman-teman, di persamaan order 2, omega n ini kan adalah frekuensi natural. Frekuensi natural itu adalah frekuensi dari sistem atau frekuensi yang seharusnya sistem punya. Kayak misalnya kalau kalian melangkah, kalian jalan kaki, itu pasti kalian secara tidak langsung, kalau jalannya datar, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, benar-benar bolong, lantainya nggak seret, sepatu kalian nggak seret, pasti kalian punya frekuensi natural dari jalan kalian. Kayak entahlah misalnya berapa langkah per detik, seperti itu. Pasti punya frekuensi natural semua orang tuh. Nah, cuman kan terkadang frekuensi dari gerakan kaki kita itu menyesuaikan tergantung lingkungan. Nah, sebenarnya apa yang lingkungan berikan? Yang lingkungan berikan itu adalah redaman. Nah, pada persamaan orde 2 ini, redaman tuh ada di simbol yang nggak jelas ini. Gue nggak tahu jujur namanya apa ya. Jadi di simbol ini namanya faktor redaman. Nah, kenapa bisa persamaan sistem kita nggak punya dua omega n simbol yang nggak jelas S? Itu karena di sistem kita tidak ada komponen redaman atau tidak ada peredam yang simbolnya adalah B. Di sistem kita hanya ada pegas dan massa. Oleh karena itu, faktor redamannya 0. Makanya bagian ininya jadi 0. Dan ini sistem kalau disimulasiin, pasti dia akan beroscilasi terus-menerus kalau kita mengabaikan gesekan udara. Seperti itu, teman-teman. Begitu. Oke, menurut aku ini soal lumayan gampang, cuman agak ada jebakan gitu ya. Dan mungkin kalau yang nggak kepikiran, mungkin nggak kepikiran aja. Kayak gitu. Mungkin nomor satu ini ada pertanyaan dulu nggak yang aku bahas? Oke, kayaknya aman ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu aja. Oke, jadi sebenarnya soal yang ini tuh udah ada ya di Kulkas, di ujian 2023 kalau nggak salah atau ujian sebelumnya ya. Cuman oke lah, mungkin coba kita kerjakan lagi ya, teman-teman. Jadi di sini diminta carikan fungsi transfer antara Y dan Y per U dari sistem dan juga persamaan state space-nya gitu. Nah, sebenarnya ini kan ada 4 Y ya. Nih perhatikan teman-teman. Di sini tuh ada 2 Y. Ada Y1, ada Y2. Terus U-nya ada 2, ada U1, ada U2. Nah, perlu diingat bahwa sistem ya, sistem apa namanya tuh, sistem yang fungsi transfer itu dia sifatnya adalah istilahnya SISO gitu ya. Jadi istilahnya kalau sistem yang fungsi transfer itu nama sistemnya adalah SISO atau single input, single output. Sehingga fungsi transfer kita tuh sebenarnya bakal jadi ada 4. Ada Y1 gitu ya, per U1, terus ntar ada Y1 per U2,
Ini. Terus ntar juga ada Y2 per U1 gitu. Sementara juga ada Y2 per U2. Kayak gitu. Jadi kita bakal punya 4 fungsi transfer. Nah, dan soalnya juga minta state space. Nah, kalau gua nggak salah, udah gue bikin pembahasannya yang state space-nya saja. Fungsi transfernya belum. Nah, yang fungsi transfer di sini aku nggak bakal ngerjain semuanya. Aku bakal ngasih contoh aja, salah satunya aja. Dan harusnya caranya sama kok untuk yang satu lagi. Nah, sebenarnya gimana caranya kita mengerjakan soal ini? Nah, teman-teman pertama, sebelum kita mikirin panjang, kita keep it simple dulu aja. Kita coba turunin dulu persamaan diferensial atau persamaan Laplace-nya ya. Nah, jadi kalau sistem yang massa satu gitu ya, massa satu, dia itu sistemnya apa ini? Dia kan berarti menjadi M underscore satu, terus ada X double dot, Y1 double dot, kayak gitu. Nah, ini kan bakal sama dengan, kita lihat dulu ya, fokus ke komponen yang K1, berarti dia menjadi min K1, K1 Y1, gitu. Terus yang B ini, dia kan dihimpit oleh dua koordinat, yaitu ada Y2, ini harus ada dot ya, sorry. Dia ada dihimpit dua koordinat, ada Y2 dikurang, sama koordinat satu lagi, yaitu Y1, kayak gitu. Dan ini untuk B1, oke. Nah, terus ada input juga, inputnya adalah U1. Nah, ini kalau kita langsung laplasin dan kita perbaikin bentuknya, kan jadi M1 S kuadrat Y1 sama dengan, ini kan jadi min K1 Y1 ditambah, ini jadi B1 S Y1, Y2, sorry, Y2 dikurang B1 S Y1 ditambah U1. Nah, di sini kan bisa kita kelompokin dulu yang Y1 ya ke sebelah kanan, sorry, sebelah kiri. Jadi M1 S kuadrat ditambah B1 S ya, ditambah K1 sama dengan min, sorry, mana ya, Y2 tuh, oh ya itu. B1 S Y2 ditambah U1. Oke. Oh, oke. Sebelumnya ini ada yang PC lewat via chat ya. Nanya terkait soal pertama. Ketiganya udah pasti negatif walaupun arah gaya ketiga sesuai sama X. Gaya ketiga tuh nggak mungkin sesuai sama arah X. Sekarang gini. Sorry ya ini agak loncat lah ada yang nanya tiba-tiba. Jadi kalau misalnya nih kita kasih gaya ke bawah, kan M-nya gerak ke bawah. Nah, yang pegas di atas itu pasti nahan ke atas. Sedangkan K3 itu pasti nahan ke atas juga. Kayak gitu. Jadi K3 nggak mungkin arahnya ke bawah. Jadi secara umum emang semua pegas pasti negatif. Karena dia pasti gerak arahnya melawan gerak dari si massa itu tersendiri. Kayak gitu. Oh ya, buat yang nggak paham konteks, mungkin gua copy aja ya chatnya, pertanyaannya ke all chat. Jadi pertanyaannya itu ya, buat yang tadi agak bingung. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, ini udah persamaan buat masa satu ya. Nah, sekarang kita turunin buat masa kedua. Nah, masa kedua, ini sama ya cara penurunannya, berarti M2. Ini aku copy aja deh, biar gampang. Nah, sama ya, berarti kan dia menjadi apa? M2, tapi di sini koordinatnya Y2 ya, teman-teman. Oke, Y2. Terus di sini ada, itu bocor, Fikar. Itu siapa sih yang ngomong? Oh iya, Woi, iya. bocor, woi. Sorry kak, sorry kak. Oke. Nah, yang bagian pegasnya ini kan K2 dihimpit oleh dinding yang 0 juga ya. Berarti ini K2, K2 Y2. Oke. Nah, habis itu di sini ada B1. B1 ini dihimpit sama Y1 dan Y2. Jadi dia di koordinat Y1 dikurang Y2. Kayak gitu. Dan ini B1. Dan dia sekarang inputnya U2. Nah, dengan cara yang sama, maka dia bisa kita ubah menjadi M2 S kuadrat Y2 sama dengan, gitu ya, min K2 Y2 ditambah
Ini jadi B underscore 1 S Y1 ditambah B underscore 1 ini minus sorry min min B1 S Y2 ditambah U2. Dan ini kalau kita kelompokin yang Y2 itu bakal jadi M2 S kuadrat di ditambah B underscore 1 S ditambah ini kok K kuadrat sih K2 nya harusnya plus K2 gitu ya sama dengan B underscore 1 S Y1 ditambah U2. Nah, sekarang teman-teman, karena sistem fungsi transfer itu hanya menerima satu input, maka teman-teman bisa milih mau kita mau bikin fungsi transfer yang mana. Katakanlah kita pengen fungsi transfer yang dari input U1. Kalau kita pengen fungsi transfer dari input U1, maka input U2-nya harus kita bikin 0. Oke, jadi kalau kita pengen fungsi transfernya yang input U1 gitu ya, maka U2-nya itu harus kita bikin sama dengan 0. Oleh karena itu, maka yang persamaan ini, dia kan berarti ini jadi 0 ya bagian kanannya. Nah ya udah nih, berarti kita dapat hubungan antara Y1 dan Y2 dari persamaan ini. Nah, misal sekarang aku pengen nurunin Y1 per U1. Ya, aku pengen nurunin Y1 per U1. Berarti kan kita harus bikin Y2 sama dengan, nah Y2 ini kan berarti sama dengan si bagian yang ini per bagian yang panjang ini dikali sama Y1 gitu kan. Kayak gini. Nah, terus cara kita ngerjainnya tinggal disubstitusi ke persamaan yang sebelumnya. Jadi persamaan ini, Y2-nya, ini kita ganti dengan persamaan yang di atas ini, yang panjang ini. Nah, kayak gini. Ini jadinya apa teman-teman? Ini pertama, kita coba kalikan dulu ya. Ini kan berarti jadi B1 kuadrat, terus ada S kuadrat, gitu ya. Karena dia kan dikaliin lagi. Kayak gitu. Nah, habis itu kita pindahin ke ruas kiri. Dengan dipindahkan ke ruas kiri, itu kan menjadi ini dikurang sama yang gede ini. Sama dengan U1. Nah, buat bagian yang dalam kurung ini, ya, ini aku ngomong ya, tolong didengerin. Buat bagian yang dalam kurung ini, itu harus disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Kita harus membuat dia menjadi pecahan, nggak boleh dalam bentuk pengurangan. Oke. Nah, cara menyederhanakannya adalah sebenarnya persamaan yang dalam ini itu kan sama dengan kalau kita samakan bawahnya gitu ya. Kan berarti dia sebenarnya sama aja kayak si persamaan itu dikali persamaan yang, wih, siapa lagi yang bocor? Persamaan ini dikurang ini, ya. Oke. Nah, ini ini harusnya kalian hitung. Oke. Jadi di ujian besok ini harus kalian hitung perkalian antara M2 S kuadrat plus B1S plus K2 dikali M1 S kuadrat plus 2 BS2 B. Kok BS ini anjir? B1 ini harusnya. Salah berarti gue typo dari atas ya. Yaudah ini B1 S K1 min B1 S kuadrat. Ini harus dihitung ya. Ini nggak boleh dibiarin kayak gini. Nah, cuman karena ini udah perhitungan sederhana, aku biarin ke kalian buat ngitung sendiri. Jadi aku nggak bakal nurunin eksak jawabannya. Aku cuma nunjukin cara-caranya. Cuman di ujian besok, kalau kalian ketemu bentuk kayak gini, terus ini nggak kalian hitung, itu nggak bakal dianggap full bener jawabannya. Pasti ada minusnya. Atau mungkin bisa dihitung salah. Jujur aku nggak tahu nih siapa yang menilai ujiannya nanti. Tapi ini bisa dihitung kalau kalian tuh nggak bener jawabannya. Karena kalian belum menghitung sepenuhnya. Cuman ngebiarin masih dalam operasi matematikanya. Kayak gitu. Nah, cuman karena buat tor ini kita punya waktu yang terbatas, jadi aku efisiensikan waktu biar kita sama-sama tahu caranya aja. Jadi ini cukup menjadi berarti dia adalah Y1 per U1 itu sama dengan si persamaan yang panjang ini, tapi dia di bawah. Kayak gitu. Nah, terus kalau mau ngitung Y2-nya gimana, Kak?
Nah, ya udah, ini kan kita punya Y1, kita punya Y2. Nah, dari persamaan yang ini, itu kan sebenarnya kita punya, oh ya, tunggu sebentar ya, ini berarti jawaban 1. Nah, sebelumnya kita kan punya persamaan ini ya, atau berarti Y2 per Y1 gitu ya. Nah, ini Y2 per Y1, atau gini deh, Y2 per U1, itu kan sama aja sebenarnya kayak Y2 per Y1, terus dikali sama Y1 per U1. Ya, yang which is berarti ini sama aja dengan Y2 per Y1 yang which is ini dikali dengan Y1 per U1 atau persamaan yang ini. Seperti itu. Dan ini tinggal dihitung perkaliannya. Kayak gitu teman-teman cara ngerjainnya. Nah, kalau mau bikin, kita kan udah berarti yang bikin Y1U1 sama Y2U1. Kalau mau bikin Y1U2 sama Y2U2 gimana kak caranya? Ya udah, tinggal dibalik sekarang. U2-nya ada nilainya, atau U2-nya jadi U2 aja, U1-nya dibikin 0. Kayak gitu teman-teman cara ngerjainnya. Dan itu nggak bakal gua hitungin karena ya bisa dicoba sendiri ya. Dan kalau yang state space itu seharusnya udah ada di kulkas pembahasannya. Wait, di kulkas harusnya udah ada yang soal, kalau nggak salah dia jadi soal UTS 2021 kalau gua nggak salah. Tunggu, gua cek dulu ya. Takut gua salah juga. UTS 2021. Wait, mana ya? Ah, iya bener. Ah, iya bener. Udah ada ya di kulkas. Tunggu, aku mungkin ganti share screen sebentar ya ke Chrome aku. Oke, jadi ini di kulkas itu emang foldernya agak aneh ya. Ada soal UAS, soal UTS, terus ada UTS UAS. Nah, yang aku bilang tentang pembahasan tuh kalian bisa cek di UTS. Nah, di sini ada pembahasan yang udah aku bikin. Terus ada soal yang sama, teman-teman. Tapi di sini dimintanya pakai representasi ruang keadaan atau state space. Pembahasannya udah ada di bawahnya seharusnya. Mana ya? Nah, ini solusi 2. Udah ada pembahasannya, ya harusnya bisa dibaca aja langsung sendiri. Cara ngerjainnya kayak gimana. Kayak gitu. Oke, terus soal tadi ada yang mau ditanya dulu nggak sebelumnya? Gimana? Tadi ada yang mau ditanyain nggak soal yang ini? Ini berarti jawaban dua. Oke, kalau nggak ada yang mau nanyain, mungkin aku bisa lanjut ke soal terakhir yang bakal aku bahas, yaitu sistem hidrolik. Jadi em, di sistem hidrolik ini, tunggu, ini bukannya udah gue bahas di kulkas ya? Wait, kok gue kayak familiar sama soal ini? Tunggu. Oh iya dong. Oh iya dong, gue udah pernah bikin. Oke. Oh iya, gue udah bikin pembahasan yang ini ya. Wait, ini yang 2023 ya teman-teman. Ini yang berarti tahun aku ya. Nah ini soalnya sama persis. Jadi ini sistemnya kayak gini. Kita pengen inputnya adalah si Q yang di kiri, outputnya Q2 yang di kanan. Nah, teman-teman mungkin di sini bertanya ya. Kan teman-teman di sini kalau udah nonton video yang aku ngebahas sistem hidrolik, harusnya teman-teman udah ngeliat, aku udah pernah juga ngebahas soal yang kayak gini. Ya, jadi yang di video yang udah aku bikin tuh aku ngebahas juga bentuknya mirip kayak gini. Tunggu, mungkin sebelumnya aku coba tunjukin dulu. Aku ngerjain soal yang mirip-mirip, cuman ada bedanya dikit. Bedanya di mana, Kak? Sebentar. Mana ya sistem hidrolik? Sistem hidrolik. Mana ya? Tunggu. Em, nah, ini dia. Oke. Nah, teman-teman di sini, kalau udah nonton videonya, harusnya kan udah ngeliat ya. Aku udah sempet ngebahas soal yang kayak gini juga, di mana sistemnya terdiri dari ada dua tangki, ya, dua tangki. Lalu ditanya kalau misalnya inputnya yang kiri, gitu ya, inputnya Q1, terus outputnya yang di kanan itu bagaimana? Nah, di sini itu terlihatnya seolah-olah mirip ya teman-teman. Sama-sama ada dua tangki, ada dua katup valve juga, ya, sama-sama R1 R2. Tapi
bedanya apa di sistemnya? Nah, bedanya adalah air yang mengalir dari tangki satu ke tangki dua itu dia ibarat kayak dijatuhin, bukan kayak yang di soal ini nyambung. Nah, pengaruhnya apa teman-teman? Pengaruhnya adalah kalau misalnya kita punya sistem air yang kayak gitu, nah ini kan kita bisa debit debit air ya pada sistem valve itu kan sama dengan selisih ketinggian antara dua valve itu ya antara dua valve itu dibagi oleh nilai resistansinya. Jadi kalau di kasus ini berarti Q2 itu sama dengan H1 dikurang H2 per R1 ya, dan itu yang aku kerjain di bawahnya. Aku di bawahnya nulis hal itu. Mana ya? Nah ini Q2-nya sama dengan H1 min H2 per R1. Bedanya apa? Kalau di sini air dari R1 ini mengalir dia ke bawah. Dia nggak langsung terhubung ke tangki 2. Berarti apa? Berarti katup valve R1 ini diinput sama dua level. Level pertama adalah H1, level kedua itu nggak ada atau nol. Jadi Q1-nya cukup menjadi H1 per S1. Nih, bisa dilihat di bawah ya, di solusi. Bedanya adalah, nah, Q1-nya itu udah bukan H1 min H2 per R1, tapi jadi H1 per R1 aja. Karena si aliran air dari tangki satu itu, si valve-nya itu nggak nyambung langsung ke tangki 2, tapi dia ibarat dijatuhin airnya. Kayak gitu. Nah, itulah yang ngebikin perbedaan antara sistem yang aku bahas di pembahasan UTS ini dengan sistem yang ada di YouTube aku. Bedanya di situ, teman-teman. Nah, buat cara mengerjakannya itu sebenarnya sama juga. Pertama kita bikin dulu tangki satunya seperti apa persamaannya. Lalu kita hubungkan antara Q dan H-nya seperti ini gitu. Dan ya sebenarnya ini bisa dibaca juga sih di Kulkas udah ada ya pembahasannya. Kayak gitu. Ya kebetulan ternyata aku milih soal yang sama ya sama yang di Kulkas. Dan sebenarnya kalau aku boleh jujur sistem hidrolik itu soalnya pasti bakal kayak gitu-gitu aja. Maksudnya nggak mungkin ada komponen selain dari R, H, terus Q. Udah pasti cuma itu. Nggak mungkin tiba-tiba ada H-nya ada diganti misalnya atau A apa. Nggak mungkin. Pasti soalnya kayak gini-gini aja. Paling yang bedanya ini kan misalnya pengennya Q input, Q2 output. Mungkin bisa aja di soal lain Q input, H2 output. Kayak gitu. Jadi tergantung soalnya pengennya apa input sama output. Tapi biasanya cara mengerjakannya itu pasti sama terus. Kayak gitu. Jadi emang soal ada ini menurut aku lumayan repetitif dan yang paling tidak ada variasinya dari tahun ke tahun soalnya pasti kayak gitu-gitu terus. Contohnya misalnya di 2021 coba kita cek ya. Oh 2021 nggak ada. Nih kalau teman-teman lihat di soal UTS itu katakanlah kita ambil 2018. Nah kan bentuk sistemnya apa? Kayak gini-gini lagi. Tuh, cuman bedanya sekarang inputnya ada dua, di sini ada input, sini output. Tapi ya sama aja, itu nggak merubah cara mengerjakan soalnya gitu. Bedanya ketika di tangki dua ada si Q tambahan kayak gitu. Coba 2016. 2016 ini nggak ada ya. Coba 2015. 2015 kok soalnya aneh banget. Ini soal apa? Ya nggak ada lagi. Nah itu yang aku bilang soal yang lama udah nggak relevan. Tapi intinya kayak gitu teman. Jadi yang hidrolik itu lumayan repetitif. Jadi mungkin teman-teman bisa baca aja, sorry ya, penyebut soalnya yang sama. Karena aku juga bingung mau milih soal apa lagi yang hidrolik. Kayak gitu, bisa dibahas baca aja ya di pembahasan ini cara ngerjainnya kayak gimana. Begitu. Oke, mungkin tadi aku kan ngebahas sistem mekanikal sama sistem fluid ya, fluida. Mungkin secara umum ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait dua materi itu? Nggak terikat sama soal pembahasan aku ya, bebas mau nanya terkait apapun, tapi yang masih berhubungan sama dua materi itu. Ada yang masih dipertanyakan nggak atau masih dibingungin nggak? Sorry, kenapa Q1 min kayak ada mi apa? Gue salah ya. Sebentar. Waduh, Demi apa? Gue nulisnya Q. Ah, kan. lah iya ya. Gue Berarti salah. ini jadinya kayak 2 tiga. Eh, sorry sorry. Ini
siapa ini? Clara Gracia. Oh, bocor BTW. Ini bisa gue yang mute aja ya? Oh, nggak bisa, ding. BTW, sorry ya. Gue baru nyadar lagi, gue ada salah di pembahasannya. Kan harusnya ini ya. Nah, ini tadi gue salah ya. Sorry, gue baru nyadar lagi gue salah. Oh ya, BTW itu pembahasan tuh itu gue bikin kayak agak ngebut gitu. Karena akademiknya minta cepat, jadi gue belum sempat cek ulang sebenarnya jawaban gue. Tapi ya bener ya. Ini harusnya input per output. Jadi input dikurang output. Jadi harusnya ini adalah Q min Q1. Kayak gitu. Ini salah ya. Ya bisa dicek sendiri lah ya. Salah benernya. Coba C2-nya bener nggak? Ah, C2-nya salah juga ya. Jangan bilang gue di sini salah juga. Oh enggak deh. Kalau di tutorial YouTube gue bener. Hmm, entahlah. Mungkin gue lagi capek di sini. Iya, kayaknya gue lagi capek. Ya udah, ya berarti ini tinggal dibalik aja ya. Tapi cara ngerjainnya sama kok udah bener. Cuman salah minus-minusnya aja. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? BTW kalau nanya jangan private dong, biar gampang. Oke, oke mungkin belum kepikiran pertanyaan. Jadi dan sebenarnya materi mekanika sama hidrolik lumayan gampang ya. Yang biasa yang ribet tuh electrical sama yang setelahnya. Oh, oh iya Pian. Jadi itu harusnya dicari semua. Cuman karena caranya sama terus dan repetitif, jadi aku cuma bahas yang U1 aja. Nah, U2-nya tinggal semakai cara yang sama, tapi harusnya dapat jawabannya mirip-mirip gitu. Kayak gitu. Aku cuma nunjukin cara ngerjainnya aja, Pian. Oke. BTW, kalian tuh besok tuh nggak dikasih info ya? Boleh bawa cisit atau enggak ya? Dari dosen nggak ada info ya? Pak Fajar atau Pak Justin? Belum ada info, Kak. Oh, ya udah. Eh, Setahu aku biasanya di Insys tuh nggak pernah ada cheat sheet. Jadi emang harusnya nggak pakai cheat sheet. Jadi dihafalin aja rumus-rumusnya. Kayak gitu. Em, iya, biasanya nggak ada cheat sheetnya sih. Tunggu. Iya, biasanya nggak ada cheat sheet kah? Tunggu, gue cek lagi. Nah, iya bener-bener. Ini kalau teman-teman lihat di soal 2023 ya. Ini tahun gua, kelihatan di atas ya. Aturannya close book. Jadi nggak ada cheat sheet ya. Kayak gitu. Jadi semangat aja ngafalin rumus-rumusnya, tapi nggak banyak kok. Itu gitu-gitu aja rumusnya. Oke, mungkin karena udah nggak ada yang mau ditanya lagi, dan untuk mengefektifkan waktu, aku kasih ke Dida ya, Dit, buat lanjutin. Dida bakal bahas materi yang selanjutnya. Oke, tes suara gue kedengeran nggak? Aman, Dit, aman. Oke, sip. Oke, jadi di sini aku bakal bahas soal tentang sistem elektrikal sama karakteristik respon sistem. Jadi di sini udah ada soal tes tahun berapa nggak tahu. Jadi di sini ada sistem elektrikal. Jadi kalau kalian masih ingat di RLE, itu cara ngerjainnya mirip kayak gitu. Jadi dibuat dua loop. Misalkan yang sebelah kiri itu I1, terus yang sebelah kanan tuh I2 gitu. Nah, di sebelah kiri itu ada input tegangan E1, sedangkan di sebelah kanan itu EO-nya itu dia tegangan di L, induktansi gitu. Nah, soal A, tuliskan bersama diferensial yang berlaku eh, pada rangkaian ini. Jadi, di sini kita bakal nurunin persamanya berdasarkan si gambar yang udah aku kasih di sebelah kanan ini. Jadi, jangan panik gitu. Dan di sini kan ada R1, C1, R2 sama L2-nya itu kan ada A ya. A itu di mana dia dua angka NIM terakhir. Jadi itu bisa diraukan aja nanti. Yang penting kita nurunin. Oke, yang pertama kita tinjau di loop satu, yaitu yang bagian I1, yang sebelah kanan sini. Jadi, ini I sama dengan ada R1, berarti kita misalkan ini I1 kali R1 ditambah. Nah, di sini kapasitansi. Jadi, kalau kita lihat,
di sini itu untuk persamaan tegangan dari kapasitas itu 1/C integral. Wait, apa sih INT ya? Integral dari I dt. Nah, di sini I-nya itu kan dia searah sama I1 dan berlawan sama I2. Maka kita bisa tulis I1 min I2 dt. Oke, ini yang persamaan 1. Terus, buat persamaan 2, itu di loop 2. Nah, karena di sini itu nggak ada input tegangan, maka kita bisa tulisin ini tegangannya tuh 0. Di mana yang lewatin sini tuh ada C1, R2, sama L. Jadi, eh, ini I2 kali R2 ditambah ada C juga di situ, berarti 1/C. Oh, sorry. Oh, ini C1 ya. C1 terus integral. Nah, di sini itu sorry, ini harusnya eh loopnya kebalik nih. Bentar. Bener nih. Oke, bener. Jadi yang searah sama I2 itu dibuat positif, terus yang berlawanan itu I1 dibuat negatif. Gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga itu ada persamaan dari si tegangan di induktansinya. Nah, tegangan di induktansi itu L dI per dt. Ini LO dengan L d ini dI2 per dt. Nah, nah di sini udah kelar nih. Kita bikin persamaan diferensialnya gitu. Oke. Kemudian kita disuruh nyari fungsi transfernya. Oke, misalkan ini gimana ya? Ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Jangan ding, nanti aja ding. Nah, buat nyari fungsi transfer, kita bikin supaya si alfabetnya tuh jadi besar. Jadi ini EI, nggak usah pakai kurung S lah ya, biar lebih simple. Terus, ini berarti R1 kali I. Oke, ini ada yang tanya nih. Oke, ada yang tanya, kenapa L, kenapa yang L dan EO-nya itu bisa nggak include persamaan loop 2? Nah, karena si EO-nya ini, itu tuh dia tegangan yang melewati L aja gitu. Nah, sedangkan kalau yang di eh, loop yang satu, itu tuh dia eh, bakal ngedistribusin tegangannya tuh ke seluruh loopingnya, ke seluruh loopnya. Sedangkan yang sebelah kanan tuh cuman komponen di induktansinya doang gitu. Jadi itu si EO ini bakal bakal ke include ke ke apa namanya ke loop 2 kalau misal dia ada kayak gini misalnya EO gitu. Nah, itu bakal include gitu. Jadi konteksnya di sini itu EO itu adalah tegangan di induktansi bukan tegangan yang pada loop 2 gitu. Oke, kita lanjut ke fungsi transfernya. Oke. Nah, ingat kalau fungsi transfer dari integral 1/C integral itu tuh 1/S integral. Pokoknya 1/S gitu aja.
Jadi ini 1 per C, terus eh, ini S, 1 per S, 1 per CS lah ya ini ya, CS. Ini berapa? I1 min I2. Oke, udah kelar. Jadi misalkan ini samaan 1. Oke, next. Kemudian ini berarti 0. Ini deh. Ini 0 sama dengan I2 R2 tambah 1 per CS. Berarti ini I2 min I1. Udah sama 2 sama ini sama dengan. Nah, kalau turunan berarti dia LS kuadrat. Kayak gini. Ini persamaan 3. Nah, yang diminta di soal itu kan eh, fungsi transfer dalam dua elemen lapas yang menghubungkan antara tegangan keluaran E0 dengan tegangan masukan. Nah, berarti di sini itu yang dicari itu si EO per EI-nya berapa. Per tegangan berapa gitu. Nah, buat nyari ini itu kita tinjau persamaan dua. Tinjau persamaan dua. Jadi ini nanti si apa tujuan akhirnya ini mungkin aku bakal nunjukin caranya aja. Nggak, aku nggak bakal nurunin satu-satu, nanti bakal lama. Nah, mungkin nanti abis tutor ini bakal aku kasih solusi lengkapnya. Cuman yang di meeting ini bakal aku kasih tahu caranya aja gitu. Nah, jadi strateginya adalah gimana cara kita eh, nyari si E0 per EI. Jadi pertama kita tinjau dua. Pokoknya nanti kalian bakal dapat si I2. Ada yang naik. Itu persamaan log 2-nya kurang N0 nggak sih? Sama fungsi transfernya L DI per DT harusnya LS I2. Oh iya, ini L I2. Balik. Iya bener, sama log 2-nya kurang N0. Enggak. Jadi si eh, outputnya itu tuh dia tegangan di induktansi, bukan tegangan di loop. Tuh. Jadi intinya nanti kalian tinjau dua, terus nanti bakal dapat persamaan I2 tuh sama dengan ini suatu variabel dikali I1. Nanti ini jadilah persamaan 4. Tuh. Nah, habis itu kita substitusiin 4 ke 1. Oh iya, LIS. Ya, LI2. Oh ya, LI2S ya. Oh ya, turunan pertama. Oke. Benar-benar. Sorry, sorry. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Koreksi. Terus nanti substitusi 4 ke 1. Nanti bakal dapat si I1-nya. Itu sama dengan berapa E1. EI, sorry. Ini persamaan 5. Baru nanti deh substitusi. Persamaan 5.
ke 3. Nanti bakal dapet output per input. Ini sama dengan something lah. Kayak gitu. Oke, mungkin eh, buat yang sistem elektrikal segitu aja buat cara ngerjainnya. Nanti hasil akhirnya, solusi lengkapnya bakal aku kirim setelah tutor. Oke, kita next ke pembahasan soal berikutnya. Jadi di soal berikutnya ini kita bakal bahas tentang karakteristik respon sistem. Oke, di sini diketahui suatu respon sistem ketika dia input stepnya tuh 10 volt, di mana peak of response system oscillation occur at 0,65 second. Jadi iya, peak time-nya itu 0,65 second. Terus amplitudonya dengan amplitudo 12,2 volt amplitudo. Nah, kita disuruh cari sistem parameter. Kemudian yang B itu kita disuruh nyari blok diagram dari sistem. Nah, di sini kita tahu bahwa si time peak-nya itu adalah time peak itu 0,65 second. Nah, kita tahu bahwa kemudian, oke, kita ada informasi apa lagi? Maksimum overshoot. Nah, maksimum overshoot-nya di sini itu kan dia 2,2 volt lebih tinggi dari 10. Maka dia itu 2,2 dibagi 10. Berarti ini 0,22 atau 22%. Kayak gitu. Nah, terus dari TP ini kita bisa dapat frekuensi asli. Tuh. Jadi frekuensi asli itu terjadi ketika eh, kondisi nggak ideal gitu. Eh, ketika ada redaman, sedangkan frekuensi natural itu terjadi ketika koefisien redamannya itu nol. Jadi dari sini itu kita bisa dapat si omega D-nya itu sama dengan P per TP. Berarti dia itu 3,14 dibagi TP-nya berapa? 0,65. Berapa tuh? Eh, 2,14 bagi 0,65. 4,3 radian per cepat. Nah, kemudian dari frekuensi asli kita bisa dapetin sorry, bisa dapetin frekuensi natural. Nah, cuman di sini kan ada zeta ya. Zeta itu adalah koefisien redaman. Jadi di sini itu kita cari si zetanya itu berdasarkan MP yang udah kita dapetin gitu. Jadi ini maksimum overshoot sama dengan tapi per 1 kuadrat. Nah, gini. Jadi dari sini nanti kalian bakal dapat si zetanya itu berapa. Zetanya berapa? Tek, 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 tek. Oke. Terus dari zetanya itu berapa nanti kalian bakal dapat si frekuensi naturalnya.
Nah, frekuensi natural ini bakal berguna ketika ngebuat blok diagram. Jadi secara umum blok diagram itu kan input terus kotak, dia fungsi transfernya, terus output kan. Jadi di dalam blok diagramnya itu dia pakai persamaan umum orde 2. Nah, ini yang kayak gini nih. Gitu. Jadi dari sini omega n-nya itu sama dengan omega d per T yang dapat. Oke. Oke, karena yang A itu disuruh nyari sistem parameter, maka kita cari semua gitu. Jadi kita udah dapat frekuensi natural, terus cari si time rise-nya. Time rise dapat, berarti kan demand beta. Time rise dapat, terus sama time settling. Ya udahlah ya, niruin aja di sini time settlingnya berapa. Yang apa aja kita pakai kriteria 2% gitu. Berarti dia itu 4 per zeta kali omega ya. Oke, dapat dengan berat. Ini sama dengan bla 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 bla. Oke. Terus yang kedua, yang B itu kita disuruh cari eh, blok diagram dari sistem gitu. Jadi secara umum itu bentuknya tuh kayak gini. Nah, si kotak merahnya itu tuh kayak yang di bawah. Ntar, aku pindahin dulu. Cek, sini lah. Ya gini lah. Hmm, di crop. Oke, jadi nanti dari apa namanya nilai-nilai omega n, zeta tinggal masukin aja, nanti dapat kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Diberikan suatu transfer function kayak gini, gitu. Terus kita disuruh nyari rise time, peak time, maximum overshoot, sama time settling. Nah, dari informasi ini, itu kita tahu, eh, bentar, ini kayaknya ada yang salah. Ini salah nih. Eh, ini bukan 25 nih. Harusnya 36 lah ya. Kayaknya ini 36. Typo dikit. Soalnya nggak akan bisa dikerjain kalau misalnya itunya 25. Nah, dari persamaan transformasinya kita bisa dapat nilai yang pertama itu omega n. Omega n dapat berarti dia berapa? 6 radian per second. Habis itu eh, yang tengah itu kan 2 zeta omega n itu sama dengan 2. Berarti 2 zeta kali 2 kali berapa? Kali 6 ya. Kali 6
kali zeta itu sama dengan berapa? 2. Maka si zetanya itu sama dengan 1/6. Oke, kita dapat. Nah, dari zeta dapat, kita bisa langsung nyari max overshoot. Berarti kan MP, langsung masukin E pangkat. W min zeta pi kali S berarti 1 min zeta kuadrat. Oke, oke, maksimum overshoot kita udah dapat. Terus habis itu ke mana yang bisa? Oke, time settling. Gitu ya. Kalau biasanya kalau karakteristik respon sistemnya ya gitu-gitu aja. Jadi tinggal kalian apalin aja ini yang di kotak yang ini. Itu insya Allah kalian bakal bisa kayak gitu. Di time settling, misal kita pakai kriteria yang 2% ya, 2% kesalahan. Jadi ini 4 per zeta kali. Oh, kriteria itu ada yang tanya, Kak itu milih kriterianya bebas. Nah itu tergantung di soal. Nah cuman kalau misal nggak disebutin, ditulis aja semuanya gitu. Kayak gitu. Buat amannya aja sih. Time settling dapat. Habis itu peak time. Time peak. Oke, habis itu time peak. Nah, time peak di sini kita perlu si PP ini kan omega D. Kita perlu omega D. Maka kita nyari dulu omega D-nya. Omega D itu sama dengan omega N dikaliin 1 min zeta kuadrat. Terus dapat ya berapa lah ini? Gitu. Time peak langsung bisa kita tulis aja pi per omega D. Pi per omega D. Dapat lainnya berapa? Juga dapat berapa? Juga dapat berapa? Oke, time settling udah, price time udah, time peak udah, time settling, price time. Nah, di sini price time atau time rise. Kayaknya udah di atas. Oke, kayak gini. Oke, mungkin sebelum diakhirin aku pengen ngejelasin lagi bentar tentang eh, karakteristik arti dari karakteristik respon sistemnya itu apa gitu.
Jadi di sini eh, seperti yang kelihatan di layar. Nah, maksimum overshoot itu adalah eh, nilai ketika si nilai tersebut tuh mencapai nilai maksimumnya gitu. Gitu. Kemudian ada time rise. Jadi time rise itu dia ketika waktu yang diperlukan dari sistem untuk bergerak dari 10% sampai enggak, dari 0 sampai eh, mencapai si set point-nya sebelum dia eh, mencapai si maksimum overshoot. Jadi misal nih di gambar ini kan maksimum overshoot di sini. Jadi time rise itu dari 0 set. Nah, pas sampai di set point, nah itu disebut time rise gitu. Kalau time peak itu waktu yang diperlukan ketika dia itu mencapai si maksimum overshoot gitu. Kemudian buat time settling itu waktu yang diperlukan buat sistem untuk mencapai kondisi tunak. Nah, kondisi tunak itu kan idealnya dia bakal fix di set point. Kalau satu ya satu gitu. Nah, cuman kan dalam kenyataannya nggak akan bisa seperti itu. Maka kita set toleransinya itu antara 2% atau 5% gitu. Jadi misal set poinnya tuh di 100%. Nah, berarti kalau misal kita pakai kriteria 2%, maka dia bakal dianggap settling, bakal dianggap steady state itu ketika nilainya itu 98% sampai 102% dari nilai set point yang kita berikan. Nah, kalau 5%, maka dari 95 sampai 105, kayak gitu. Oke, mungkin dari eh, penjelasan sistem elektrikal sama karakteristik respon sistem, cara ngerjainnya gitu aja. Mungkin dari kalian ada yang mau tanyain? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku anggap udah jelas. Oh iya, kan kemarin itu aku ngirim ngirim PR ya ke kalian ya, buat ngerjain eh, 3 soal pada tiap kriteria, ada mekanik, hidrolik, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya buat latihan kalian aja. Nggak perlu dikumpul juga nggak apa-apa, itu opsional gitu. Nah, sebenarnya kalau kalau kalian teliti itu di filenya itu di halaman terakhir banget tuh ada tulisan, cuman itu hampir putih warnanya. Jadi selamat mencari itu. Jadi itu ada tulisan yang menyatakan bahwa itu tuh opsional gitu. Cuman nggak bisa dilihat dari mata telanjang. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mungkin aku serahin ke Raul selanjutnya. Thank you guys. Udah sebenarnya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak mah bisa kita sudahi ini. Kak mau nanya Kak, Oh iya, apa Kar? yang elektrikal tadi, Hmm. itu tuh untuk gambar looping ya, itu tuh bebas terserah kita atau emang harus ke arah yang sama? Maksudnya arah loop ini arusnya. Harus arah yang sama Kar. Kan itu kan kayak dulu RLE ngerjain pakai KVL ya, Kirchhoff Voltage Law kan Oh ya. si arah arusnya panahnya harus sama. Oh ya. Oke, siap Kak. Thank you, thank you Kak. Oke. Oke. Em, Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kayaknya kan besok ujian sore ya, jam 3. Sebelum Densis sudah ada ujian lain belum? Ada ujian lagi nggak sebelum Densis? Eh, iya. Ada ujian nggak sebelum Densis? Nggak Kalem, ada, kalem. Kak. Iya, apa-apa? Nggak ada, Kak. Oh iya. Anjir, gue baru nyadar lagi. Besok kan ujian jam 3 sampai jam 5. TU tutup jam 4. Terus gimana gue balikin berkas ujian kalian ya? Bawa pulang aja lah. Anjir. Aduh, pressure bro. Ntar ada yang hilang di jalan gitu kan. Ya Ini udahlah. aja kalau kan ada locker TU kan, tapi Oh rawan ya. iya ya.
Nggak tahu, udahlah besok aja lah, aneh lah udahlah. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Mau ingetin lagi ya, besok jam 3 sampai jam 5. Terus apa lagi ya? Cicit harusnya nggak boleh. Terus kalkulator boleh harusnya, walaupun kayaknya nggak bakal kepake karena jarang ketemu angka. Oh, kecuali yang respon sistem, itu baru ada angka-angka anehnya. Cuman bagian-bagian yang awal pemodelan sistem biasanya kita nggak ngasih angka ya, main variabel MKB atau HR, terus ada L, C, R gitu. Jadi harusnya nggak kepake banyak kalkulator, tapi bawa aja buat yang respon sistem. Oke, mungkin kalau udah bisa kita cukupin. Dit, lo kan hostel bisa stop recordingnya ya. Oke, mungkin kalau udah Gimana gimana Ul? lo hostnya lo bisa stop recordingnya. Oh, oke. Oke, Stop karena ya. ya ya.